Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan kami di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kalian belajar di rumah, menyimak materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal evaluasi 3. Ya, evaluasi 3 di tema 3 atau tema benda di sekitarku, ya. Jadi soal evaluasi 3 berarti soal ulangan, latihan ulangan subtema 3, ya, tema perubahan wujud benda. Oke, mari kita mulai, ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai. Baik, kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu. Soal nomor 1. Terhadap peran kita, maka hendaknya kita titik-titik. Apakah A bersikap masa bodoh, B menjalankan dengan sebaik-baiknya, C meminta orang lain untuk melaksanakannya. Jawabannya tentu saja adalah yang B, menjalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi masing-masing kita, masing-masing orang itu memiliki peran sendiri-sendiri yang semuanya penting dan saling melengkapi, ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kita harus menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B, ya. Oke, sekarang nomor 2. Peran guru di sekolah adalah titik-titik. Apakah A membersihkan sekolah, B belajar, C mengajar. Nah, kalau peran guru berarti yang C, ya, mengajar. Kalau yang A membersihkan sekolah, ini tentu saja adalah peran dari penjaga sekolah atau khususnya adalah petugas kebersihan atau yang biasa kita sebut juga dengan cleaning service, ya. Kalau yang opsi jawaban yang B, yang belajar, ini adalah peran siapa kalau di sekolah? Peran siswa, ya, peran siswa atau murid-murid. Nah, ini perannya adalah belajar kalau di sekolah. Selanjutnya nomor 3, memimpin seluruh kegiatan di sekolah merupakan peran titik-titik. Apakah A guru, B murid, C kepala sekolah? Jawabannya adalah C, kepala sekolah. Ini kata kuncinya adalah ini, memimpin seluruh kegiatan. Nah, ini adalah peran dari kepala sekolah. Jadi seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, ya. Ini sudah saya sampaikan materi mengenai peran dan kedudukan warga sekolah, ya. Nomor 1 itu ada kepala sekolah. Nah, perannya adalah memimpin sekaligus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di sekolah. Nah, karena kepala sekolah ini banyak sekali tugasnya, maka beliau dibantu oleh wakil kepala sekolah, ya. Ada 4 kalau di sekolah kita wakil kepala sekolahnya, ya. Wakil kepala sekolahnya ada wakil kepala sekolah bidang akademik, ya, kemudian bidang kesiswaan, kemudian bidang sarana prasarana, dan bidang hubungan masyarakat, ya. Ada 4 nih. Oke, kalau peran guru jelas, ya, di sekolah peran guru ini adalah yang utama adalah memberikan pelajaran atau memberikan ilmu, ya, kepada siswa-siswinya. Itu peran yang utama dari seorang guru. Selain itu, ya, tentu saja peran guru adalah membimbing siswa, ya, mengasah bakat siswa, kemudian berhubungan baik dengan
orang tua siswa, ya, menyelesaikan administrasi atau tugas-tugas guru yang lainnya, memberikan penilaian dan sebagainya, ya. Tuh, kalau yang B, murid, nah ini tentu saja kalian sudah tahu ya, karena murid itu adalah kalian sendiri, maka peran kalian di sekolah adalah belajar, ya, atau menuntut ilmu. Nah, ini mencari ilmu. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Kita harus titik-titik peran orang lain. Apakah A menghormati, B mencintai, D membenci? Nah, ini tentu jawabannya adalah yang A, ya, menghormati peran orang lain. Jadi tidak ada peran yang lebih hebat dari yang lainnya, ya. Tidak boleh kita memandang diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Dalam kehidupan di sekolah juga sama, ya. Kita tidak boleh, mohon maaf ya, memandang remeh petugas kebersihan misalnya, tidak boleh, ya. Karena tanpa petugas kebersihan, sekolah kita menjadi tidak terawat, menjadi kotor, sehingga apa akibatnya kalau sekolahnya kotor? Siswa-siswi menjadi tidak nyaman ketika belajar, ya. Demikian juga, ya, kita tidak boleh memandang remeh kepada petugas keamanan misalnya, ya, atau petugas TU, semuanya saling melengkapi, ya. Guru juga tidak boleh merasa lebih baik dari murid-muridnya, ya. Ini sama-sama belajar. Oke, sekarang nomor 5. Peran merupakan kewajiban yang harus titik-titik. Nah, ini tentu saja yang harus dilaksanakan, ya. Selain dilaksanakan, kata yang lain ya mungkin yang harus ditunaikan mungkin, ya, atau dikerjakan. Ini sama saja. Baik, cukup jelas ya untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apa yang terjadi jika seluruh anggota suatu kelompok tidak menjalankan perannya dengan baik? Apa yang terjadi jika seluruh anggota suatu kelompok tidak menjalankan perannya dengan baik? Ini contoh di sekolah, ya, contohnya di sekolah. Nah, di sekolah apabila ada yang tidak menjalankan perannya dengan baik, apa yang terjadi? Tentu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, ya. Kegiatan tidak akan berjalan dengan baik, ya, atau tidak akan berjalan lancar, ya. Ini boleh seperti ini, ya. Kemudian jawaban yang lain, Pak, kalau terjadi pertengkaran bisa nggak? Bisa, ya, bisa juga. Misalnya di kehidupan di kelas misalnya, ya. Setiap siswa, ya, ada yang bertugas piket, ya, tapi ada seorang yang tidak mau piket karena dia malas, ya, dengan alasan malas atau dengan alasan sakit padahal tidak sakit. Nah, ini akan menimbulkan pertengkaran, ya, rasa iri dan sebagainya. Itu, ya, contoh kecilnya seperti itu. Jawaban yang lain juga bisa, ya, silahkan kalian tambahkan sendiri, ya. Oke, kita sudah selesai untuk soal PPKN. Selanjutnya ke soal bahasa Indonesia. Yuk, nomor 7. Berikut ini benda yang tidak akan mencair jika dipanaskan adalah titik-titik. Apakah A. mentega, B. kayu, C. gula pasir? Yang mana yang tidak akan mencair? Jawabannya tentu adalah yang K. kayu, ya.
kayu kalau kita panaskan ya, kita jemur ya di bawah terik sinar matahari, apakah dia akan mencair? Tidak ya, tetap bentuknya tetap ya, tidak berubah ya. Berbeda dengan mentega, kalau kita panaskan akan mencair ya. Silahkan nanti dicoba di rumah ya, kalau kalian pas habis ya, minyak gorengnya habis, kalian mau pengen menggoreng telur dadar misalnya ya, pengen membuat telur dadar, nah, minyak gorengnya habis, kalian bisa gunakan mentega ya. Kalian tuangkan mentega di atas wajan, kemudian kompor dinyalakan, nah, itu diratakan ya, pakai apa, pakai susuk itu ya, atau pakai sudip, atau pakai apa ini namanya, sotel begitu ya. Itu lama kelamaan mentega ini akan mencair dan menjadi minyak goreng. Bisa kalian gunakan untuk menggoreng apa tadi, menggoreng telur, nah, telur dadar ini bisa. Gula pasir juga sama, yang C. Gula pasir ini kalau kita panaskan juga bisa mencair. Dipanaskan di mana? Di dalam air mendidih ya, atau bahasa Jawanya itu jarang ya, itu ya. Kalian tuangkan apa, gula pasir, kalian masukkan gula pasir 1 sendok atau 2 sendok di atas di dalam gelas, kemudian kalian tuangkan air panas. Lama kelamaan gula ini akan mencair ya, lebih cepat mencair lagi ketika diaduk. Nah ini, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Agar-agar yang semula berwujud cair lama kelamaan berubah menjadi mengeras. Nah, hal tersebut menunjukkan peristiwa titik-titik. Apakah A mencair, B membeku, C menguap? Ya. Jawabannya adalah membeku ya. Ya, ini membeku ya. Jadi kemarin kita sudah praktek ya, kita membuat agar-agar ya. Itu kita tuang serbu agar-agar ke dalam panci ya, kita campur dengan air dan gula secukupnya, kita aduk ya. Kemudian kita setelah matang kita tuangkan ke dalam cetakan atau ke dalam gelas cup ya, atau dalam baskom begitu ya. Itu atau dalam mangkok. Nah, itu kita diamkan, lama kelamaan akan mengeras, membeku ya. Ini. Jadi peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat, menjadi keras itu disebut membeku. Membeku itu terjadi karena proses pendinginan. Nah, contoh lain selain agar-agar ini adalah ketika kita memasukkan air ke dalam plastik ya, kita bungkus dan kita letakkan di dalam freezer. Nah, beberapa waktu kemudian ya, selang 1 atau 2 jam itu berubah menjadi es batu, menjadi wujud keras, wujud padat ya. Nah, ini contoh yang lain selain contoh agar-agar. Lanjut ya, kita paham ya untuk soal nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Berikut ini yang tidak, nah, yang tidak ya, tidak termasuk perubahan wujud benda akibat pemanasan adalah titik-titik. Apakah A menguap, B mencair, C membeku? Yang tidak, yaitu berarti yang membeku ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 8. Membeku itu terjadi akibat peristiwa pendinginan ya, bukan pemanasan ya, tapi didinginkan, lama-lama akan membeku. Kalau menguap itu terjadi akibat pemanasan ya. Menguap itu perubahan wujud benda dari wujud apa? Wujud cair menjadi gas ya, menguap. Contohnya adalah ketika kita merebus air ya, atau menggodok air.
Nah, dipanaskan itu lama-kelamaan akan menguap. Nah, itu ya. Kalau sampai suhunya sampai 100 derajat Celcius, ya airnya akan mendidih ya, matang. Nah, kalau mencair juga sama. Mencair ini kebalikan dari membeku. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair ya, mencair. Contohnya tadi mentega tadi ya, kalau kita panaskan itu menjadi mencair. Oke, selanjutnya nomor 10. Berikut ini contoh menguap adalah titik-titik. Apakah A. Bensin yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. B. Logam dipanaskan dengan suhu tinggi akan meleleh. C. Berubahnya awan menjadi titik-titik hujan. Ya. Jawabannya adalah yang A ya. Mengapa kok A? Ya, menguap itu apa? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas ya. Nah, bensin itu benda cair ya. Lama-lama kalau dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. Habisnya itu sebenarnya menjadi uap ya. Ini sebenarnya tidak hanya bensin ya, contoh yang lain adalah air ya. Air ini kalau kita letakkan di atas piring ya, atau kita letakkan di sebuah cup ya, gelas begitu, kita jemur di bawah terik sinar matahari, lama-kelamaan airnya akan berkurang bahkan habis ya. Itu karena menguap. Kalau yang B, logam dipanaskan dengan suhu tinggi akan meleleh. Ini logam ini wujud benda padat. Padat menjadi apa ini kalau meleleh? Menjadi cair. Ini bukan menguap tapi mencair ya. Kalau yang C, titik awan berubahnya awan menjadi titik-titik hujan. Awan itu wujudnya adalah gas ya. Titik-titik hujan itu wujudnya cair ya. Gas menjadi cair ini bukan menguap ya, tetapi mengembun. Nah, mengembun itu sendiri merupakan kebalikan dari menguap ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 11. Kebalikan peristiwa mengembun adalah, nah ini baru saja dijelaskan ya. Mengembun itu perubahan wujud gas menjadi cair ya. Maka kebalikannya adalah kalau mengembun itu gas menjadi cair ya, berarti kebalikannya adalah cair menjadi gas, yaitu apa? Menguap ya. Cair menjadi gas, menguap. Nah, oke ya. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke soal nomor 12. Yuk, kita baca bersama-sama. Pada pagi hari biasanya kita menjumpai titik-titik air di daun. Dari mana titik-titik air itu berasal? Nah, ini berasal dari peristiwa pengembunan ya, dari peristiwa pengembunan. Kok bisa, Pak? Iya. Ini terjadi kalau malam hari itu suasana cukup tenang ya. Jadi urutannya begini. Ketika siang hari ya, ketika siang hari itu kan ada panas sinar matahari. Nah, panas sinar matahari yang menyinari bumi. Maka zat-zat cair yang ada di bumi, di permukaan bumi, misalnya dari laut atau dari sungai atau dari selokan, yaitu zat-zat cair itu menguap ya, menguap di udara. Nah, pada malam hari itu kan suhunya turun atau suhunya menjadi dingin. Nah, yang pada siang harinya itu zat-zat cair itu menguap, itu pada malam hari mengalami titik jenuh karena peristiwa pendinginan akibat perbedaan suhu itu tadi ya. Maka
yang pada siang hari itu air itu menjadi wujud gas menguap, itu pada malam hari kembali berubah menjadi wujud cair ya. Kemudian menempel di daun-daun, di tanah-tanah, sehingga kadang-kadang kalau pagi hari itu tanahnya menjadi agak sedikit basah ya. Tapi dengan catatan kalau malam hari situasinya cukup tenang ya. Kalau terjadi angin ya, banyak angin ya, anginnya cukup besar, maka kadang-kadang di atas daun-daun, permukaan daun-daun itu tidak ada embunnya karena tertiup angin ya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Nanti semoga dipahami ya. Nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk soal bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke soal matematika. Soal nomor 13. Paket yang memiliki massa 1 kg 170 gram adalah titik-titik ya, apakah A, B atau C? Oke, jawabannya adalah C ya, 1170 gram ya. Jadi 1 kg itu, nah, kita ingat ya, tangga konversi berat kemarin ya, kilogram menuju gram itu naik apa turun? Turun ya, turun berapa tingkat? Turun 3 tingkat. Maka 1 kg itu kalau turun 3 tingkat menjadi gram itu berarti kalikan 1000 ya, tambahin 0,3 di belakangnya. 1 kilo itu menjadi 1000 gram ya. Nah, 1000 gram ditambah 170 menjadi 1170 ya. Jawabannya adalah yang C, 1170 ya. Untuk mengerjakan soal ini kalian harus ingat tangga konversi yang pernah saya sampaikan kepada kalian ya pada materi sebelumnya ya. Silahkan dicek atau dicari di video kami sebelumnya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Ibu memiliki 1 kg gula pasir sebanyak 400 gram dicairkan untuk membuat kue. Nah, sisa gula pasir ibu adalah titik-titik. Sisa berarti ini 1 kg dikurangi 400 gram ya. 1 kg dikurangi 400 gram ya, karena berkurang kan, kalau kita gunakan berarti berkurang ya. Oke, tadi mula-mula berapa 1 kg? 1 kg itu kalau dijadikan gram tadi berapa? 1000 gram ya, turun 3 tingkat ya, kita kalikan 1000. Oke, dikurangi berapa? Dikurangi yang digunakan untuk membuat kue, yaitu 400 gram ya. 1000 dikurangi 400 berapa? Nah, kalian punya uang 1000 dikurangi 400 berapa? 600 ya. Atau kita coba kita hitung, 0 kurangi 0 itu 0 ya. 0 kurangi 0, 0 lagi ya. 0 kurangi 4 nggak bisa, pinjam sini. Atau 10 kurangi 4 berapa? 10 kurangi 4 600 gram. Jawabannya adalah yang C. Mudah sekali. Iya. Lanjut ke soal nomor 15. Oke. Penjual ikan menambahkan 2 kg es kering ke dalam wadah berisi ikan yang dijualnya. Setelah ikan habis terjual, es kering tersisa 700 gram. Nah, es kering ya, bukan es krim, tadi salah baca. Es kering yang menguap adalah titik-titik ya. Mula-mula berapa? 2 kg. Kemudian setelah ikan habis terjual tinggal berapa? Tinggal 700 gram ya. Pertanyaannya, es kering yang menguap adalah titik-titik ya. Apakah A 2 kg 700 gram, 1 kg 700 gram, 1 kg 300 gram ya. Mari kita hitung bersama-sama. Mula-mula tadi berapa? Mula-mula 2 kg ya, 2 kg. Oke, 2 kg itu kita ubah dulu menjadi gram. Berapa? 2
gram ya. Oke, kalau tersisa 700 yang mengering yang menguap berapa berarti ya? 2000 kurangi 700 berapa? 1300 ya. Kalian punya uang 2000 dikurangi 700 berapa? 1300 ya. Atau 0 kurangi 0 sama dengan 0, 0 kurangi 0 lagi sama dengan 0, 20 kurangi 7 itu 13 ya. Oke, jadi 1300 gram. Nah, 1300 gram itu berarti yang C ya, 1300 gram ya. 1300 gram itu 1000 gram ditambah 300 gram ya. Ya kan? 1300 gram itu kan 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram sama dengan 1 kilo 300 gram. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya? Untuk soal nomor 15 ya. Pada intinya adalah untuk nomor 15 ini kalian pertama harus bisa memahami ya. Kalau tersisa 700 gram, dari mula-mula 2 kg berarti ditambah atau dikurangi, itu harus kalian pahami dulu. Dikurangi ya. Kalau dikurangi berarti tinggal kita ganti apa satuannya ya. Kilogram kita ubah menjadi gram ya. Ini 2 kilo kita ubah menjadi gram, itu berarti 2000 gram ya. Kita kurangi dengan berapa yang tersisa? Yang tersisa 700 gram. 2000 kurangi 700, 1300 gram ya. Nah, setelah ketemu 1300 gram tinggal kita ubah lagi ya. 1300 itu 1000 ditambah 300. Yang 1000 kita ubah menjadi 1 kilo, yang 300 kita tambahkan saja di belakangnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 16, pukul 10 lebih 17 menit ditunjukkan gambar titik-titik A, B atau C. Nah, kita lihat yang A. Yang A ini belum ada pukul 10 ya. Ini 9 lebih 17 ya. Ini 09 lebih 17 ya. Belum ada pukul 10 ya. Yang B, oh ini 10 lebih 17. Jawabannya yang B ya. Kalau yang C jam berapa? Ini jarum pendek di angka 11 berarti 11 lebih berapa? Ini di setelah angka 3 ini angka 315, ini 2 strip di setelah angka 3 berarti 11 17 ya. Oke, paham ya anak-anak ya. Selanjutnya untuk yang nomor 17, 2317 gram sama dengan titik-titik gram, titik-titik kilogram, titik-titik gram. Oke, sama seperti yang nomor 15 tadi ya. 2317 itu kan 2000 ditambah 317 kan. Nah, 2000 gram itu kita ubah menjadi kilogram menjadi 2 kilogram. Yang 317 ini sudah gram, maka kita tinggal tuliskan saja 317 gram ya. 2 kilo 317 gram ya. Mudah ya untuk yang nomor 17 ya. Mudah-mudahan kalian benar ya, bisa memahami, sudah bisa memahami ini. Lanjut untuk nomor 18, sebanyak 1 kg kapur barus menyublim hingga masanya menyusut. Oke, sebelum kita lanjutkan, menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari benda apa? Benda padat menjadi benda menjadi wujud benda gas ya. Jadi kapur barus kalian tahu kan, yang kalian ya, yang sering dipakai di lemari itu ya. Itu ada yang bentuknya bulat-bulat ya, warna-warni, ada yang warnanya putih aja ini ya. Itu keras kan, bentuknya padat ya. Kalian masukkan di lemari, beberapa hari kemudian itu sudah mengecil akhirnya hilang, habis ya. Itu sebenarnya berubah wujud jadi gas ya.
Itu kapur barus. Nah, ini kita ulangi ya, kita ulangi baca soal nomor 18. Sebanyak 1 kg kapur barus menyublim hingga masanya menyusut ya. Menyusut itu berarti berkurang menjadi kecil. Setelah ditimbang ulang, kapur barus tersisa sebanyak 630 gram. Dari 1 kilo menjadi 630 gram aja. Nah, berapa massa kapur barus yang menyublim? Oke, berarti dikurangi ya, karena menyusut ya, menyublim, menyusut. Nah, kita kurangi aja. Oke, yang 1 kilo itu berarti kita ubah menjadi gram, menjadi berapa? 1 kilo tadi berapa? Kita ubah menjadi gram. Ingat, 1000 turun 3 ya, turun 3 tingkat, 1000 gram. Oke, tersisa hanya 630 ya, 630, tersisa 630 berarti yang menyublim berapa masanya? Nah, tinggal kita kurangkan aja ya, 0 kurangi 0 berapa? 0 ya. Selanjutnya 0 kurangi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita pinjem ini ya, 10-nya kita ganti menjadi 9 karena kita pinjem 1 ya. Ini kita nolnya menjadi 10 ya, pinjem ya. 10 kurangi 3 berapa? 7 dong ya. 7 ya, harus sudah di luar kepala ya. Kelas 3 harus sudah bisa mengurangi tanpa harus lama-lama mikir ya. Oke. 9 kurangi 6 berapa? Langsung 3. 370 satuannya apa? Gram ya. Jadi massa kapur barus yang menyublim adalah berapa? 370, satuannya kilo apa gram? Gram. 370 gram. Selesai? Selesai. Kita sudah selesai untuk matematika ya. Lanjut ke SPDP ya, yang PJOK tidak usah. Yang PJOK sudah ada guru mapelnya sendiri ya, Pak Dika. Lanjut untuk soal SPDP. Perpaduan warna disebut juga, nah ini komposisi warna ya, komposisi warna C ya. Lanjut, warna merah, biru, dan kuning termasuk warna apakah A primer, B sekunder, C tersier. Ini warna primer ya. Nanti saya jelaskan ya, ini kita jawab dulu, nanti saya jelaskan. Berikut ini yang termasuk warna sekunder adalah titik-titik, apakah A kuning, coklat, hijau. Yang warna sekunder adalah hijau, yang C ya. Sebentar, nanti saya jelaskan ya di akhir setelah kita selesai mengerjakan ini SPDP. Campuran warna kuning dan merah akan menghasilkan merah dicampur kuning menjadi oranye atau jingga A ya. Oke. Lanjut, 29. Melelehkan krayon untuk membuat lukisan dilakukan dengan bantuan alat, nah ini hair dryer ya, kemarin kita sudah bahas ya, hair dryer. Hair dryer itu adalah pengering rambut ya, itu mengeluarkan hawa panas ya. Kalau dicolokkan ke listrik dan dinyalakan, di on kan ya, itu mengeluarkan hawa panas, bisa membuat krayon itu meleleh, sedikit agak lembab ya, atau meleleh. Krayon itu benda padat namun sedikit lunak ya. Kalau di hair dryer, nah itu akan meleleh ya. Oke. Kemudian yang nomor 30, apa yang dimaksud dengan warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini nomor 30 ini saya jelaskan sekaligus menjelaskan soal nomor 26, 27, dan 28. Oke. Yang dimaksud dengan warna primer, ini saya jelaskan ya, warna primer itu warna dasar ya, warna primer. Warna primer itu warna dasar. Warna dasar atau warna pokok ya. Warna dasar atau warna pokok. Nah, warna primer itu ada 3 warna. Yang pertama merah, terus kuning, dan apa?
Hijau apa biru? Biru ya, jangan keliru ya. Merah, kuning, hijau. Nah, itu kan lagu anak-anak ya, bukan warna dasar kan. Nah, warna dasar ke warna primer itu merah, kuning, dan biru ya. Ingat-ingat ya, ini warna primer atau warna dasar. Ini saya kotak saja ya, saya garis ini. Nah, ini warna primer. Nah, yang dimaksud dengan warna sekunder ya, warna sekunder itu adalah ini. Warna sekunder itu adalah perpaduan dari dua warna primer ya. Warna sekunder itu adalah perpaduan dari dua warna primer ya. Jadi warna sekunder itu perpaduan dari dua warna primer. Berarti warna sekunder itu apa saja? Perpaduan dari dua ya, dua warna primer. Berarti misal warna sekunder itu perpaduan dari merah dan kuning ya. Merah dan kuning kan warna primer kan? Ini primer, ini primer. Nah, ini saya kasih P aja ya di bawahnya ya. Merah itu primer, kuning itu primer. Nah, dan merah kalau kita campur jadi dengan kuning, jadi apa tadi? Orange atau jingga ya. Nah, jingga itu berarti warna sekunder. Ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Contoh yang lain, perpaduan dari dua warna primer. Dua warna primer berarti merah dan kuning sudah, merah dan biru. Nah, ini. Merah plus biru. Nah, merah itu primer, biru itu primer juga ya. Jadi merah dan biru itu menjadi apa? Kalau dicampur menjadi ungu. Nah, ungu ini adalah perpaduan dari dua warna primer, yaitu warna merah dan warna biru. Maka ungu ini disebut warna sekunder. Ya kan? Sekunder itu perpaduan dari dua warna primer. Ya. Oke. Contoh yang lain, merah dipadukan dengan kuning sudah. Merah padukan dengan biru sudah. Contoh yang lain berarti kuning dipadukan dengan biru atau kuning campur biru. Ya. Kuning kita campur dengan biru. Ya. Kuning campur biru. Ya, kuning itu apa? Warna primer ya. Biru juga primer. Nah, kuning campur biru itu jadinya apa? Hijau. Maka hijau ini disebut warna apa? Sekunder. Mengapa hijau kok disebut warna sekunder? Karena perpaduan dari dua warna primer, yaitu warna kuning dan warna biru ya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya untuk warna sekunder ya. Warna primer itu ada 3 atau warna dasar. Warna sekunder itu perpaduan dari dua warna primer ya. Nah, sekarang yang tersier itu apa? Nah, warna tersier itu perpaduan dari satu warna primer ditambah satu warna sekunder. Satu primer dan satu sekunder. Itu warna tersier. Nah, tinggal kita ambil contoh aja. Ya, satu warna primer misalnya merah ya, misalnya merah. Ya, kita coba warna merah ya. Kemudian sekundernya misalnya adalah hijau ya, maka akan dihasilkan warna apa? Menjadi coklat ya, coklat ke merah-merahan ya, coklat kemerah-merahan ini ya. Menjadi coklat kemerahan. Nah,
merah dan hijau itu kalau dicampur menjadi coklat kemerahan, ya. Ini contoh yang lain, misalnya kita campur warna kuning dengan warna ungu, ya. Ungu kan sekunder tadi. Ungu itu dari merah dan biru, kita campur dengan kuning. Itu hasilnya akan menjadi coklat ke kuning-kuningan. Nah, coklat kemerahan, coklat ke kuning-kuningan, kemudian coklat kebiruan, itu adalah contoh warna tersier. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau yang warna primer itu warna pokok atau warna dasar, merah, kuning, biru. Yang sekunder itu perpaduan dari dua warna primer, ya. Pokoknya sekunder itu berarti primer tambah primer. Nah, contohnya adalah jingga, ungu, dan hijau, ya. Nah, yang tersier itu satu warna primer dan satu warna sekunder, ya. Baiklah anak-anak, dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal SBDP, ya. Kita sudah selesai 30 soal tanpa membahas soal PJOK, ya. Cukup lama ya, 40 menit lebih nih, tapi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan cukup jelas, ya. Ini saya waktunya lama ini karena memang saya coba menjelaskannya dengan perlahan, ya, supaya dengan harapan kalian bisa lebih mudah memahami atau menyimak materi ini, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan ini, dalam penyampaian materi ini masih ada kekurangan atau bahkan kesalahan. Saya mohon maaf, ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.